Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota Devin Stuti, lalu ada Nusyifa Faradilah, Reno Siti Nur Hidayah, Muhammad Fikri Maulana, lalu ada Monika Helen Amba, dan saya, Aliani Bahtiar, selaku moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Langsung saja kita masuk ke inti pada acara ini, yaitu kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pembelajaran digital. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, baik berupa teks, pesan, grafis, video, maupun audio. Dengan kemampuan ini, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Pembelajaran digital merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya atau bisa juga disebut pembelajaran e-learning. Istilah pembelajaran digital lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Pembelajaran digital dapat pula diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilalui melalui network atau jaringan komputer yang biasanya lewat internet ataupun intranet. Dengan adanya fasilitas internet, pembelajaran digital tidak terus-menerus bergantung pada pengajar, karena akses informasi atau knowledge lebih luas dan lengkap sehingga pembelajar dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pembelajaran digital. Yaitu ada pertama penggunaan audiovisual AIT atau AVA. Yaitu AVA adalah alat bantu berbentuk audio atau memanfaatkan pendengaran dan visual atau memanfaatkan penglihatan di kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu juga agar pembelajar mengembangkan kemampuan. Dalam konteks yang lebih luas, teknologi informasi dan komunikasi merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi. Teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan mempersembah suatu bentuk informasi yang besar. Selanjutnya adalah penggunaan komputer dan pendidikan. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan yang penting. Pengumpulan proses, penyimpanan dan penyebaran informasi, suatu suara, gambar, teks, dan nomor oleh gabungan pengkomponen informasi dalam telekomunikasi yang berdasarkan mikroelektronik. Teknologi informasi dan komunikasi menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi yang seperti data, fakta, dan proses. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya,
Silahkan dijelaskan kembali untuk pemateri kedua. C. Potensi pembelajaran digital dalam pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Next slide-nya. Apakah sudah cukup untuk menjelaskan tentang potensi pembelajaran digital dalam pendidikan? Selesai dari penjelasan dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri 2 atas penjelasannya. Kepada pemateri ketiga, silahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembelajaran digital. Slide-nya, moderator, mohon maaf sebelumnya. Fungsi pembelajaran digital. Karakteristik atau potensi pembelajaran digital ini dipandang sudah memadai sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran digital. Nah, sebagai media pembelajaran terdapat tiga fungsi pembelajaran digital di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi suplemen. Nah, suplemen ini merupakan tambahan, jadi pembelajar mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik ataupun tidak. Jadi di dalam fungsi suplemen ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Walaupun dengan materi pembelajaran elektronik ini berfungsi sebagai suplemen, namun jika memanfaatkannya, tentu saja pembelajar juga akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Nah, peran pengajar dalam fungsi suplemen ini adalah selalu mendorong, menggugah, atau menganjurkan para pembelajarnya untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang telah disediakan. Yang kedua ada fungsi komplement. Nah, komplement di sini yaitu sebagai pelengkap. Maksudnya, materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajar di dalam kelas. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi penguatan yang bersifat pengayaan atau remedial ataupun pengulangan bagi para pembelajar di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi substitusi. Nah, fungsi substitusi ini pelajar itu diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajar mengelola kegiatan pembelajarannya sehingga dapat menyesuaikan antara waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Nah, ada 3 alternatif dari model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh pembelajar. Yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional. Maksudnya konvensional di sini yaitu tatap muka. Atau sebagian secara tatap muka, atau sebagian lagi bisa dikatakan melalui pembelajaran digital, maupun sepenuhnya melalui pembelajaran digital. Nah, alternatif model pembelajaran yang dipilih oleh pembelajar ini tidak menjadi masalah dalam penilaian, karena setiap pembelajar yang mengikuti salah satu model penyajian materi akan mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama, baik pembelajar yang melakukan secara tatap muka maupun pembelajar yang melakukannya secara online. Nah, para pembelajar yang belajar pada lembaga pendidikan konvensional tidak perlu khawatir apabila tidak dapat menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan secara fisik karena berbenturan dengan kepentingan lain, dikarenakan di fungsi ini itu ada
penyatuan antara kelas online dan kelas offline. Nah, apabila lembaga pendidikan konvensional tersebut menyajikan materi pembelajaran yang dapat diakses para pembelajar melalui pembelajaran digital, maka pembelajar dapat mempelajari materi dan pembelajar yang melaksanakan secara online itu tidak akan terlewat gitu materi-materinya. Nah, pembelajar juga dimungkinkan untuk tidak sepenuhnya menghadiri kegiatan pembelajaran secara fisik sebagai penggantinya, sehingga para pembelajar bisa melalui pembelajaran digital atau pembelajaran berbasis digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Untuk selanjutnya, pemateri keempat, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin next slide dulu ya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ragam pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang, termasuk di bidang pendidikan. Ada beberapa mode penerapan dalam pembelajaran digital yang dapat digunakan, diantaranya penggunaan mobile learning, penggunaan sosial media, dan juga pembelajaran berbasis game. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari pembelajaran digital yang dapat digunakan di abad 21. Yang pertama ada mobile learning. Mode pembelajaran digital dengan mobile learning atau juga disebut m-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contoh teknologi mobile yang sudah sering kita pakai adalah handphone atau smartphone. Mobile learning juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama peserta didik membawa perangkat mobile mereka. Kemudian yang kedua yaitu sosial media. Mode pembelajaran dengan menggunakan sosial media, istilah media sosial tentu saja bukan sesuatu yang asing didengar. Tentu saja penggunaan media sosial tidak hanya untuk sekedar main game, melihat foto teman, mengomentari status teman, atau juga mengupdate status setiap saat. Media sosial adalah media online yang para penggunanya berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Media sosial harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, seperti pembelajaran digital. Dengan begitu, fungsi media sosial benar-benar dapat diterapkan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif tentunya. Kemudian yang terakhir, yaitu game. Dalam pembelajaran berbasis permainan atau yang sering disebut dengan game-based learning, berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi untuk tujuan pembelajaran. Untuk sementara saya cukupkan dulu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip pembelajaran digital. Nah, jadi salah satu kegiatan awal dalam pengembangan pembelajaran digital yaitu membuat desain. Nah, desain tidak dapat dibuat secara instan, namun perlu pengkajian dan penelaahan yang komprehensif. Nah, untuk itu maka dalam proses desain ini diperlukan beberapa prinsip. Di sini saya akan menyebutkan 3 prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip kemandirian. Nah, prinsip kemandirian ini diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri atau independen, belajar perorangan atau belajar kelompok. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua ada prinsip keluasan. Prinsip keluasan yaitu memungkinkan pembelajar untuk lebih fleksibel dalam mengatur jadwal dan kegiatan belajar. Kemudian mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar serta dapat mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir ada prinsip mobilitas. Nah, prinsip mobilitas ini memungkinkan pembelajar
belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang pelajar butuhkan dalam proses terjadinya pembelajaran. Nah, pembelajar pun dapat belajar sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang yang setara atau dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembelajar. Dicukupkan sekian dulu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri kelima yang sudah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran digital. Komponen desain pembelajaran digital itu meliputi silabus, orientasi pembelajaran, materi pembelajaran, kalender, sitemap, dan penilaian. Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan bentuk nyata dari sebuah perencanaan pembelajaran, baik pembelajaran konvensional maupun untuk digital. Dalam silabus terdapat beberapa komponen kelengkapan, yaitu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, pengalaman belajar pembelajar, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat. Selanjutnya ada orientasi pembelajaran digital. Tujuan dari pembelajaran digital itu meliputi beberapa program, beberapa komponen, yaitu ada biografi pengajar dan staf pendukung program. Selanjutnya harapan dan keinginan pembelajar yang meliputi di dalamnya tentang opini dan karakteristik dari pembelajar sebagai peserta dalam program ini. Selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Pada komponen ini itu tersaji materi pembelajaran pokok yang dapat diakses oleh pembelajar, baik berupa materi pembelajaran inti maupun materi pembelajaran tambahan atau suplemen, atau materi pengayaan yaitu enrichment. Selanjutnya adalah kalender, di mana kalender yang dimaksud yaitu adalah kalender pendidikan. Ini itu sangat penting ya sebagai informasi kepada pengajar dan pembelajar hari-hari efektif untuk belajar itu hari apa saja dan jadwal ujian, lalu jadwal untuk registrasi pembelajar baru yang baru bergabung dengan program dan memberitahukan waktu libur. Selanjutnya yaitu sitemap. Sitemap ini adalah peta program di mana jika pembelajar akan menjelajah program digital ini dapat melihat sebelumnya peta program dulu gitu. Dan terdapat peta kedudukan model atau materi pembelajaran. Apa yang perlu dipelajari oleh pembelajar, termasuk urutan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu dipelajari oleh pembelajar. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Penting dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Bagi pembelajar yang tidak memiliki hambatan dalam pembelajaran, memungkinkan melanjutkan ke modul berikutnya. Sedangkan bagi pembelajar yang mengalami hambatan, bisa mengulangi kembali sampai bahan ajar dikuasai, seperti itu. Jadi itu pembelajaran digital memerlukan sebuah desain lanjutan atau desain yang lebih tinggi yang disebut dengan advanced method in distance education dan langsung diaplikasikan pada salah satu bentuk atau tool pembelajaran digital yaitu web course tool atau web CT. Mungkin cukup sekian untuk desain pembelajaran digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada materi tentang strategi pembelajaran digital yang akan dilanjutkan oleh pemateri Mirna. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran digital. Nah, berikut terdapat beberapa contoh strategi pembelajaran digital yang bisa diterapkan dengan strategi pembelajaran yang menimbulkan kebermaknaan meaningful learning yang diadaptasi dari Book dan Denham 2003
di antaranya strategi tersebut yang pertama ada icebreaker dan opener, kemudian yang kedua ada student expedition, yang ketiga ada PCT atau purposive creative thinking, yang keempat ada P2P atau peer to peer interaction, yang kelima ada streaming expert, dan yang keenam ada mental gimnastik. Nah, yang pertama ada icebreaker dan opener. Nah, icebreaker dan opener ini merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengkondisikan pembelajar agar lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, dapat kita ketahui bahwa icebreaker memiliki arti memecahkan es, yang berarti bahwa pembelajar terkadang berada di situasi bosan dan pembelajar dapat jadi kita dapat memberikan treatment agar pembelajar dapat lebih fokus. Kemudian yang kedua ada student expedition, yaitu pembelajar akan belajar melalui web dengan tujuan yang ingin dicapai dan materi pembelajaran yang akan dipelajari sudah disajikan terlebih dahulu. Kemudian ada PCT atau purposive creative thinking, yaitu mengidentifikasi konflik atau masalah-masalah dalam kegiatan belajar yang dihadapi oleh pembelajar dan yang dapat dipecahkan oleh pembelajar sendiri melalui fasilitas yang ada. Kemudian ada P2P. P2P yaitu metode yang berkaitan dengan kegiatan sebelumnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pembelajar yang dapat dicarikan solusinya melalui diskusi forum. Kemudian yang kelima ada streaming expert. Streaming expert ini dapat dilakukan oleh siswa berdiskusi dengan para ahli agar pembelajar dapat mengetahui atau dapat sinkron dengan hal yang dipelajari. Kemudian yang terakhir ada mental gimnastik, yaitu pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan brainstorming, yaitu kegiatan curah pendapat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah digariskan. Nah, pembelajar kemudian mengumpulkan topik-topik yang menarik perhatiannya untuk kemudian didiskusikan dan disampaikan kepada pembelajar yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada pemateri Mirna yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu ada materi terakhir tentang pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari presentasi kelompok kami, yaitu mengenai pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di dalam kelas. Dalam beberapa tahun terakhir, landscape pendidikan telah berubah secara drastis dengan adanya peningkatan konektivitas dan teknologi yang hasilnya mendorong pemikiran dan inovasi yang lebih out of the box. Di masa new normal ini, kelas tidak terbatas dalam ruang bertembok saja, akan tetapi berkembang menjadi sesuatu yang virtual. Dan tentu saja teknologi yang semakin maju, terutama di bidang pendidikan, menjadi hal yang lumrah bagi siswa, bagi orang tua, dan juga bagi guru. Dengan menggunakan EdTech, guru dapat mengidentifikasi cara untuk mengontrol pembelajaran siswa secara strategis di berbagai tingkat pembelajaran. Dengan integrasi kurikulum ke dalam teknologi VR dan HR, terbukti merangsang kreativitas siswa, membantu dalam menyerap pelajaran dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Perkembangan di bidang teknologi sudah tak terelakkan. Siap tidak siap, kita harus siap beradaptasi dengan hal tersebut, pun juga dengan masa depan. Untuk teknologi di bidang pendidikan berupa pembelajaran digital, tidak hanya menggairahkan, akan tetapi juga menantang kita untuk selalu berusaha mengikuti agar tidak tertinggal dan dapat memaksimalkan hal tersebut untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah beberapa penyampaian materi yang sudah kami paparkan. Kami dari kelompok 5 ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semuanya tepuk tangan. Terima kasih.